Saat ini, perubahan iklim sering kali tidak menentu. Bencana alam, banjir, kekeringan merupakan tantangan yang sering kali dijumpai menjadi ancaman utama bagi sektor pertanian di Indonesia. Maka dari itu, membangun sistem irigasi yang dapat bertahan di segala musim menjadi tantangan sektor pertanian, terutama pada tanaman padi yang membutuhkan air. Penerapan teknologi pertanian cerdas iklim, Climate Smart Agriculture, memberikan dampak positif pada alam, mengurangi pencemaran polusi, dan dampak dari emisi gas rumah kaca. Untuk menanggulanginya, petani dapat menerapkan penghematan air irigasi pada lahan sawah. Ada 2 teknologi irigasi hemat air yang dapat diterapkan, adalah irigasi intermittent atau irigasi berselang dan alternate wetting and drying atau irigasi basah kering. Salah satu teknologi Climate Smart Agriculture adalah teknologi alternate wetting and drying. Karena ada alternate wetting and drying, berarti penggunaan air tidak harus selalu tergenang. Kadang-kadang digenangi, kadang-kadang dikeringkan. Sehingga terjadi efisiensi penggunaan air yang luar biasa. Teknologi alternate wetting and drying selain mampu menggenjot produktivitas padi sawah, dia juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air 30-60%. Selain itu, penggunaan AWD ini juga dapat membuat kondisi tanah aerobik dan non-aerobik. Artinya kondisi oksidatif, penghawaannya baik, atau kondisi reduktif. Perubahan kondisi ini sangat penting di dalam mengendalikan reaksi biokimia yang ada di dalam tanah. Dan yang tidak kalah penting, reaksi ini juga dapat meningkatkan ketersediaan unsur-unsur hara tanaman. Di saat yang sama, kondisi anaerob, kondisi aerob, ini juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca berupa metan. Ingat, metan itu dapat dihasilkan dari lahan sawah manakala kondisinya anaerob, artinya reduktif. Kalau airnya kita keringkan, berarti kondisinya oksidatif. Berarti metan tidak akan terbentuk. Irigasi intermittent atau irigasi berselang adalah sistem pengaturan waktu antara pengairan sawah dan juga waktu untuk mengeringkan sawah. Berikut adalah cara penerapan irigasi intermittent. Saat sudah menanam di kondisi tanah atau tanah sawah macak-macak, kemudian sawah diairi kurang lebih setinggi 2-5 cm. Lalu biarkan sampai tanaman padi berumur 10 hari setelah tanam. Kemudian tutup air masuk. Biarkan air 2-5 cm surut bertahap dengan sendirinya sampai tanah sawah tersebut retak. 1 hari setelah retak-retak, kemudian masukkan kembali air setinggi 2-5 cm. Proses pengairan berselang ini dilakukan terus-menerus sampai stadia pembungaan. Setelah stadia pembungaan, kemudian dapat diberhentikan atau tidak disurutkan kembali, tetapi terus diairi sampai 10 hari sebelum panen. Pengelolaan irigasi yang hemat air juga bisa menggunakan teknik alternate wetting and drying atau AWD. Adalah teknik pengolahan air yang diaplikasikan pada budidaya padi sawah yang membutuhkan air lebih sedikit dibandingkan dengan irigasi sawah pada umumnya. Prinsip dari penerapan AWD adalah memonitor kedalaman air dengan menggunakan alat bantu berupa pipa. Pipa yang digunakan diukur setinggi 30 cm. Kemudian lubangi dengan jarak 2 cm sampai dengan setengahnya atau jarak 15 cm. Agar tidak sulit mengukur berapa sebenarnya air mulai surut, baiknya gunakan alat sederhana seperti bambu atau kayu yang di bawahnya dapat menggunakan sandal bekas untuk tumpuan kemudian beri angka. Jika diaplikasikan, benamkan dahulu pipa ke dalam tanah sawah
sampai lubangnya tenggelam, lalu bambu atau kayu tersebut dimasukkan ke dalam pipa. Dukungan sarana dan prasarana yang akan memudahkan untuk memetakan tantangan, hambatan sekaligus keunggulan masing-masing daerah. Hal ini tentu akan menjadi penunjang utama irigasi sektor pertanian yang sangat dibutuhkan demi kesejahteraan petani. Teknologi pengelolaan air yang hemat antara lain adalah pengairan berselang dan pengairan basah dan kering atau pengairan alternate wetting and drying. Teknologi hemat air pada lahan sawah bisa dilakukan dengan melakukan pengeringan sebelum pemupukan kedua 3 hari sampai 5 hari dan sebelum pemupukan ketiga 3 sampai 5 hari juga. Manfaatnya adalah memberi kesempatan akar agar lebih oksidatif, kemudian menghilangkan racun-racun berupa asam organik dan juga menurunkan emisi gas rumah kaca. Di samping itu dapat mengurangi kebutuhan air irigasi. Dengan teknologi ini, petani dapat menghemat air lebih dari 38% tanpa mempengaruhi hasil panen, mengurangi biaya pompa dan konsumsi bahan bakar, serta meningkatkan produktivitas. Maka dari itu, peran penyuluh sangatlah penting dalam upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian secara cerdas iklim. Penerapan teknologi CSA, terutama pengairan intermiten dan AWD, yang pertama dapat tentunya menghemat air, kemudian yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca di lahan sawah, kemudian yang ketiga dapat meningkatkan produksi. Teknologi CSA, terutama pengairan intermiten maupun AWD, tentunya tidak terlepas dari peran P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air, di mana P3A juga mengatur bagaimana distribusi ke setiap hamparan itu bisa terpenuhi. Selama ini P3A juga mungkin kesulitan karena memang debit air yang ada dengan kebutuhan areal tanam di wilayah tersebut tidak tercukupi, bahkan mungkin bisa menimbulkan beberapa konflik. Dengan penerapan intermiten dan AWD diharapkan tidak ada lagi konflik, terutama rebutan untuk pengairan lahan atau sawah mereka. Kini telah ada inovasi teknologi bidang pertanian yang mudah bagi para petani untuk menjunjung climate smart agriculture, menjadi ujung tombak keberhasilan sektor pertanian dengan penerapan teknologi hemat air bagi para petani. Jadi kalau sebelum ada CSA itu kendalanya itu kita ya rebutan air, Pak. Jadi kita nggak tahu, walaupun posisi tanah kita kering, kalau petani itu kan taunya sawah petani kering aja. Padahal di bawahnya tanah itu kan masih ada airnya. Makanya kalau pakai CSA ini kita jadi tahu kondisi air yang sebenarnya yang di sawah kita itu walaupun kering kan ada airnya gitu. Jadi petani itu nggak usah berebutan air lagi. Penghematan air irigasi pertanian merupakan bentuk implementasi dari pertanian cerdas iklim atau climate smart agriculture, sehingga ketersediaan air terus ada meski iklim berganti sepanjang tahun. Mari terapkan CSA melalui teknologi hemat air ramah lingkungan. Produktivitas meningkat, lingkungan sehat, petani sejahtera.